Halo semuanya, kenalin aku Catherine Gracia dari Universitas Kristen Petra. Dan di video kali ini aku mau membahas mengenai eksperimen desain yang udah aku lakuin. Yuk langsung aja. Oke, jadi eksperimen desain saya ini mengenai pengaruh gender, waktu, dan posisi terhadap panjang nafas seseorang ketika bernyanyi. Untuk latar belakangnya, bernyanyi merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan dapat dilakukan oleh semua orang. Dalam bernyanyi tentu ada unsur teknik vokal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pernafasan. Pernafasan merupakan salah satu bagian terpenting dalam bernyanyi karena untuk menjaga kestabilan suara. Panjang nafas seseorang ketika bernyanyi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Menurut penelitian yang ada, panjang nafas seseorang akan terbentuk dengan baik melalui latihan pernafasan secara rutin. Ada banyak penelitian dan studi literatur yang membahas mengenai bernyanyi beserta teknik-tekniknya. Namun sejauh ini belum ada eksperimen desain yang membahas apakah faktor gender, waktu, dan posisi mempengaruhi panjang nafas seseorang ketika bernyanyi. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apakah faktor-faktor tersebut menjadi penentu terhadap panjang pendeknya nafas seseorang ketika bernyanyi. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, pada eksperimen desain ini, subjek penelitiannya adalah 6 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Mereka merupakan petugas gereja, yaitu anggota paduan suara dan pemazmur. Nah, pada eksperimen ini terdapat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada gender dengan level laki-laki dan perempuan, faktor waktu dengan level bangun tidur dan setelah beraktivitas, posisi dengan level duduk dan berdiri. Selain faktor tersebut, ada faktor lain yang tidak diperhatikan namun dapat mempengaruhi eksperimen ini atau yang biasa disebut dengan nuisance factor. Faktor-faktor tersebut adalah pemilihan lagu, cara pernafasan, dan keahlian dalam bernyanyi. Oleh karena itu, saya melakukan blocking terhadap nuisance factor tersebut. Untuk pemilihan lagu, di sini semua subjek menyanyikan lagu yang sama, yaitu Snowman Sia. Untuk cara pernafasan menggunakan pernafasan diafragma yang dinilai efektif untuk bernyanyi. Cara melakukan eksperimen desain ini adalah peneliti akan memberikan acuan link YouTube kepada setiap responden. Setiap responden diharapkan untuk menyediakan stopwatch dan juga membuka link acuan YouTube yang sudah diberikan. Kemudian, setiap responden diminta untuk menyanyikan lagu tersebut dalam satu tarikan nafas yang dimulai pada detik ke 0.34 atau pada bagian ref dan berakhir hingga nafas dari responden tersebut habis. Setiap responden diminta untuk bernyanyi dengan 4 cara. Bangun tidur sambil duduk, bangun tidur sambil berdiri, setelah beraktivitas sambil duduk, dan setelah beraktivitas sambil berdiri. Percobaan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 hari yang berbeda agar terjadi randomisasi sehingga data yang didapat lebih valid. Kemudian, setiap responden diminta untuk melaporkan data kepada peneliti sebanyak 12 data, sehingga total data yang didapat adalah 32 data. Nah, berikut merupakan kombinasi yang dapat terjadi, namun karena faktor gender tidak dapat dilakukan pada satu responden, jadinya setiap responden melakukan 4 kombinasi atau cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk hasil dan pembahasan, di sini saya menggunakan General Full Factorial Design yang merupakan rancangan faktorial yang terdiri dari K faktor dan dibatasi oleh P level. Saya menggunakan alfa sebesar 5% dan karena di sini terdapat 6 responden dan mereka melakukan 3 kali percobaan sehingga didapat total 9 kali replikasi. Ini merupakan hasil data percobaan yang nantinya akan diolah melalui software Minitab. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengerjaan Minitab dengan cara start DOE faktorial, create factorial design. Saya tidak menggunakan 2 level faktorial karena 2K ini untuk yang levelnya high and low, sedangkan faktor saya bukan high and low, jadi saya menggunakan general full factorial design dengan number of faktornya 3. Di sini faktor saya dan replikasi sebanyak 9 kali. Saya tidak melakukan block on replikasi karena terdapat faktor gender yang tidak dapat dilakukan oleh satu responden, sehingga satu responden tidak melakukan kombinasi secara full. Di sini faktornya dan di sini kita masukkan levelnya. Tabnya saya ubah menjadi teks. Untuk option saya tidak melakukan randomize run karena saya sudah punya datanya, resultnya summary table, kita oke. Lalu kita masukkan data panjang nafas yang sudah saya sediakan sehingga tinggal copy paste. Selanjutnya kita analisis DOE di faktorial, analisis faktorial design, responnya panjang nafas. Optionnya confidence levelnya 95, box cost-nya no transformation. Untuk grafiknya saya centang Pareto, untuk individual saya menggunakan individual plots. Kalau kalian mau pakai 4-in-1 plot juga boleh. Storage-nya kita ingin tahu fits dan residual. Nah, di sini terdapat faktor information, analysis of variance, model, lalu Pareto chart-nya. Selanjutnya kita mau tahu main effects dan interaction plots-nya di DOE factorial plots.
Untuk grafiknya saya pakai full matrix. Nah, di sini terdapat main effect plot sama interaction plots. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis ANOVA. Di ANOVA general linear model, fit general linear model, responnya panjang nafas, faktornya gender, waktu, dan posisi. Nah, di sini kita nggak usah centang fits dan residual karena sudah tahu sebelumnya. Nah, di sini kita pakai uji ANOVA. Isinya kurang lebih sama analisis DOE. Nah, kita melakukan uji ANOVA supaya kita bisa tahu comparison min comparison-nya. Di sini kita centang yang mau di-compare. Nah, di sini kita dapat min comparison setiap faktor. Oke, selanjutnya kita mau uji IIDN. Yang pertama kita mau uji identik di ANOVA, test for equal variance, responnya tuh resi, faktornya gender, waktu, dan posisi. Lalu kita oke. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Lalu kita mau uji independency di time series, autocorrelation, seriesnya tetap resi 1, di sini default number of legs. Nah, di sini kita dapat grafik autocorrelation-nya, dan yang terakhir kita mau uji normalitas di basic statistik, normality test, variabelnya resi 1, dan kita pakai yang Anderson-Darling. Nah, di sini kita dapat plot normalitasnya. Nah, untuk penjelasannya saya jelaskan melalui PPT. Oke, untuk pembahasan dari software Minitab, yang pertama analysis of variance. Di sini terlihat untuk single faktor yang memiliki pengaruh terhadap panjang nafas seseorang adalah gender dengan p-value 0,00 dan posisi dengan p-value 0,002 karena lebih kecil dari alpha. Dan untuk faktor waktu dan 2 interaksi faktor dan 3 interaksi faktor tidak berpengaruh secara signifikan pada panjang nafas seseorang karena p-value-nya lebih besar dari alpha 5%. Hal ini juga didukung dari Pareto chart. Terlihat bahwa faktor yang berpengaruh adalah A dan C atau gender dan posisi karena mereka melebihi garis merah, sedangkan faktor lain tidak melebihi garis merah atau di belakang garis merah. Dan di sini terlihat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor A atau gender, dan yang tidak berpengaruh adalah interaksi A, B, C, dan faktor P. Nah, di sini terdapat main effect dan min comparison. Di sini terlihat bahwa laki-laki ketika bernyanyi itu lebih tinggi daripada perempuan, dengan min di sini laki-laki 30 dan perempuan 20, sehingga pengaruhnya cukup besar karena perbedaan minnya cukup besar. Sedangkan faktor waktu itu terlihat ada perubahan namun tidak signifikan karena masih mendekati datar. Di sini juga terlihat bahwa minnya antara bangun tidur dan setelah beraktivitas ini masih berkisar di angka 25. Sedangkan faktor posisi di sini memiliki cukup pengaruh yang cukup signifikan dengan perbedaan min untuk berdiri 27 dan duduk 23. Nah, di sini ada interaction plot. Terlihat bahwa yang memiliki interaksi adalah faktor gender dan waktu, dan posisi dan waktu. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan apakah data tersebut memenuhi syarat asumsi IIDN, identik, independen, dan normal. Dan dilakukan dengan 3 tahapan analisa. Yang pertama, test for equal variance. Di sini dapat terlihat p-value dari multiple comparison bernilai 0,072 yang lebih besar dari alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan data memiliki varian yang sama atau memenuhi syarat IIDN, yaitu identik. Yang kedua, kita melakukan uji independensi. Nah, di sini terlihat bahwa pada leg pertama dan kedua itu berkorelasi kuat karena mereka melebihi garis merah atau melebihi garis standar error, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut dependen, sehingga belum memenuhi syarat IIDN, yaitu independen. Hal tersebut dapat dikarenakan karena jumlah data yang kurang banyak dan masih terdapat beberapa data outlier. Oke, tahap ketiga, kita melakukan uji normalitas. Di sini terlihat bahwa p-value bernilai 0,069 yang berarti lebih besar dari alpha, sehingga menyatakan bahwa data berdistribusi normal atau sudah memenuhi syarat IIDN, yaitu normal. Oke, untuk kesimpulan yang didapat, pada tingkat signifikansi 5%, faktor yang mempengaruhi panjang nafas seseorang ketika bernyanyi adalah gender dan posisi. Sedangkan faktor waktu dan interaksi antar faktor tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada panjang nafas seseorang ketika bernyanyi. Dan dari hasil data didapatkan bahwa laki-laki memiliki nafas yang lebih panjang ketika bernyanyi daripada perempuan. Dan posisi yang bernyanyi ketika berdiri merupakan posisi yang paling efektif untuk bernyanyi karena akan menghasilkan nafas yang lebih panjang daripada posisi duduk.
Lalu dari hasil tes IIDN, pada tingkat signifikansi 5% menyatakan bahwa data memiliki variansi yang sama atau identik dan berdistribusi normal, tetapi masih belum independen. Dan dalam eksperimen desain ini masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu kurangnya jumlah responden dan sampel data yang didapatkan karena keterbatasan waktu. Lalu karena penelitian ini dilakukan secara daring, sehingga di sini peneliti tidak dapat mengkontrol secara langsung eksperimen yang dilakukan oleh beberapa responden tersebut. Untuk saran yang diberikan, karena panjang nafas seseorang ketika bernyanyi itu berhubungan dengan intensitas orang tersebut melakukan latihan vokal, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian yang berasal dari satu kelompok paduan suara yang sama, sehingga sekiranya memiliki intensitas latihan vokal yang kurang lebih sama. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan eksperimen ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Dadah!